Hey, what's up semuanya? Kembali lagi di channel QWERTY Komputer dan gua Chen di sini. Dan kali ini gua akan mereview dua item baru dari Funtech di lini multi-platform yang non-RGB, yaitu Valor MH86 dan Vibe MH85. Tapi sebelum gua mulai, jangan lupa subscribe dulu channel ini kalau belum, biar nggak ketinggalan video-video baru dari gua. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai aja langsung. Sebelum gue bahas secara detail mengenai kedua item ini, gue udah siapin video unboxing buat kalian. Jadi kita lihat aja dulu apa aja isi packingan dari masing-masing kedua item ini. Yang pertama adalah Valor MH86. Di dalam packingannya tentunya sudah ada kartu garansi dan manual book untuk produknya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melihat produk dari unit headphone itu sendiri. Dan tentunya karena headphone ini adalah multi-platform, maka sudah diberikan audio splitter sehingga teman-teman bisa menggunakannya di smartphone, PC, ataupun laptop. Yang kedua adalah Vibe MH85. Produk ini juga tentunya mendapatkan kartu garansi dan manual book di dalam packingannya. Dan karena headphone ini juga adalah multi-platform, maka sudah diberikan audio splitter untuk digunakan di berbagai platform dan tentunya mempunyai colokan USB untuk menyalakan LED pada bagian earcupnya. Dan yang terakhir adalah unit headphone itu sendiri, yaitu Vibe MH85. Nah, langsung aja ke poin pertama, yaitu bahasa desain. Varian kali ini bisa dibilang memiliki desain yang agak berbeda dengan desain-desain headset Funtech sebelumnya. Kedua headset ini memiliki desain yang lebih simple, minimalis, dan clean look. Keduanya adalah desain headset over ear, memiliki headband retractable atau bisa ditarik disesuaikan dengan ukuran kepala kalian, memiliki ear cup yang bisa diputar-putar atau bisa menyesuaikan dengan posisi telinga atau adjustable angle ear cup, dan kemudian memiliki mikrofon yang fleksibel dengan bahan kulit sintetik pada bagian ear cup. Untuk kabelnya memiliki kabel yang sudah dibalut dengan paracord atau nylon braided. Dengan masing-masing kedua headset ini masing-masing memiliki dongle controller untuk mikrofon dan volumenya. Poin selanjutnya yaitu spesifikasi teknis dari kedua headphone ini. Nah, kedua headphone ini kurang lebih memiliki spesifikasi teknis yang sama persis, yaitu memiliki driver speaker berukuran 50 mm dengan mikrofon yang sudah memiliki fitur noise cancelling dengan pattern omnidirectional. Kedua headphone ini juga menggunakan jack audio 3,5 mm dengan panjang kabel sepanjang 2 meter. Lanjut ke sound quality. Sekali lagi, kedua headset ini mempunyai karakter suara yang benar-benar mirip. Menurut pendapat gue pribadi, bass atau frekuensi low-nya terbilang agak lebih dominan dibandingkan kedua frekuensi lainnya dan cenderung terdengar agak sedikit berdengung. Hentakan dari bassnya pun menurut gue kurang begitu bulat. Sementara untuk sisi frekuensi middle dan high-nya, itu tadi yang gue bilang terdengar agak tenggelam terhadap frekuensi bass atau low-nya. Tapi sisi positifnya adalah nggak ada kesan menusuk pada sisi frekuensi high-nya. Untuk sound stage dari kedua headset ini menurut gue terbilang udah cukup bagus, kesan luasnya udah cukup dapet. Jadi menurut gue karakter suara dari kedua headset ini lebih cocok untuk penggunaan gaming atau online meeting ketimbang untuk multimedia. Gua nggak bisa komplain atau berharap banyak dengan sound quality yang dimiliki oleh kedua headset ini, mengingat kedua headset ini berada di harga 229.000. Buat kalian yang mau pakai untuk multimedia, mungkin bisa diakalin aja dengan sedikit tweak di bagian equalizer dari platform yang nantinya akan kalian gunakan. Nah, lanjut ke kualitas dari mikrofonnya. Menurut gua dengan harga 229.000, mikrofon dari kedua headset ini sudah bisa dibilang baik. Suara yang dihasilkan udah terdengar cukup natural. Sedangkan untuk kompresi dari mikrofonnya menurut gua nggak bisa dibilang jelek, tapi belum juga bisa dikatakan udah baik ya. Karena suara sekitar masih cukup ketangkep oleh mikrofonnya. Tapi mungkin biar lebih jelas gua akan coba mendemonstrasikan bagaimana suara dari kualitas dari kedua mikrofon headset ini, yaitu Valor MH86 dan Vibe MH85. Oke, ini adalah kualitas suara dari mikrofon Funtech Valor MH86. Tes mic 12, tes mic 12.
bisa teman-teman nilai sendiri bagaimana kualitas mikrofon dari Fantech Valor MH86. Apakah menurut kalian bagus dan apakah bisa kompresinya udah cukup bagus menurut kalian? Ini saya coba kasih suara dari luar ya. Silakan coba nilai aja sendiri. Dan ini adalah kualitas suara dari mikrofon Fantech Vibe MH85 tes mic 12, tes mic 12, dan ini gue coba kasih suara dari luar. Silahkan nilai sendiri bagaimana kompresi dari soundnya. Tapi menurut gue kualitas suara dari Valor MH86 dan MH85 mikrofonnya kurang lebih mirip dan udah cukup baik menurut gue untuk bisa digunakan main game ataupun untuk online meeting. Selanjutnya bagaimana dengan experience gua menggunakan kedua headphone ini? Nah, dari sisi clamping, kedua headphone ini udah cukup nyaman saat digunakan, tidak ada tekanan yang berlebih pada bagian kuping, dan beratnya pun menurut gua udah cukup pas untuk ukuran gua. Busa pada bagian headband cushionnya pun dan earmuffnya pun terbilang nyaman untuk digunakan dalam waktu yang cukup lama. Isolasi suara dari earcupnya pun udah cukup baik. Sound leak dari headphone-nya sangat minim sehingga hampir tidak ada suara yang terdengar dari bagian luar headphone. Perbedaan mendasar dari kedua item ini adalah di mana aksen LED logo Fantech terdapat pada Vibe MH85 dan MH85 juga memiliki mikrofon yang detachable atau bisa dicopot. Sedangkan untuk Valor MH86 memiliki desain yang benar-benar clean tanpa ada embel-embel lampu LED ataupun RGB. Kemudian untuk mikrofonnya pun udah paten dan nggak bisa dicopot. Tapi gue lebih suka dengan posisi mikrofon pada Valor MH86 karena menurut gue konektor atau kabel dari mikrofon MH86 bisa dibilang lebih panjang dibandingkan Vibe MH85 sehingga posisi mikrofonnya menurut gue lebih pas pada Valor MH86 ketimbang MH85. Nah, bagaimana kesimpulan gue mengenai kedua headset ini? Sekali lagi, ini bersifat personal dan mungkin bisa berbeda dengan preferensi kalian. Tapi untuk pendapat gue pribadi, dengan harga 229.000, kedua headset ini menurut gue udah cukup worth it. Walaupun memang bahannya masih agak plastiki, tapi nggak usah khawatir. Build quality-nya menurut gue udah cukup kokoh, bisa diandalkan untuk waktu yang cukup lama, nyaman digunakan dengan sound quality yang udah cukup baik. Jadi buat kalian yang lagi nyari headset untuk keperluan gaming dengan kualitas mikrofon yang oke punya di range harga ini, maka Valor MH86 dan Vibe MH85 bisa menjadi opsi buat kalian. Tapi kalau kalian termasuk di tim no RGB no party, berarti kedua item ini kurang cocok buat kalian. Kalian mungkin bisa coba varian yang satunya lagi, yaitu MH84, Jade MH84 yang akan gua review di video lainnya. Nah, itu dia review gua untuk Fantech Valor MH86 dan Vibe MH85. Gua harap video ini bisa menjadi informasi yang berguna buat kalian dan mungkin bisa menjadi racun juga buat kalian. Kalau ada penjelasan gua yang kurang jelas, langsung aja tanya di kolom komentar di bawah atau bisa juga gabung diskusi bareng gua lewat live stream setiap hari Rabu dan Jumat jam 6 sore dan juga hari Minggu jam 1 siang. Kalau punya kritik dan saran juga boleh langsung taruh aja di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa follow sosial media QWERTY Komputer. Like video ini kalau kalian suka, dislike juga kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you and bye.